Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada siang hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan, di mana Tuhan masih menuntun setiap langkah kehidupan kita, hingga pada siang hari ini kita dapat datang di rumah Tuhan. Satu kerinduan dan tujuan kita pada siang hari ini, kita ingin terus menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya yakin dan percaya apa yang kita bawa pada siang hari ini di hadapan Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang terlalu setia di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Allah yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Buka mulutmu, angkat setiap penyembahanmu, sebab Dia Allah yang senang disembah, Dia Allah yang senang dimuliakan. Oh Yesus Tuhan, mulialah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Allah yang terus memelihara setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Allahku, pada siang hari ini Tuhan, kami mau terus mempersembahkan pujian penyembahan yang terindah dari setiap kehidupan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Layakan kehidupan kami Bapa, layakan kami semua pada siang hari ini. Terima kasih ya Allahku, dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih tetap dalam penyembahan kita pada siang hari ini. Haleluya Yesus. Sebab Engkau segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah
Dia Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudaraku angkat pujian ini, katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
menyembah Dia, Allah yang perkasa, ya Tuhan. Haleluya, terpuji namamu, terpuji namamu Bapa. Engkau Allah yang perkasa bagi kami, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup. Setiap kami yang datang kepadamu ya Bapa, berikan kami iman dan percaya akan kuasa-Mu, akan kemampuan-Mu, akan kebisaanmu. Di dalam nama Yesus, biar firman-Mu senantiasa mengajar kami, mengajak kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menikmatinya dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji, Dia juga sanggup untuk menggenapinya, karena Dia memang adalah Tuhan. Saudara, kita akan coba belajar pada siang hari ini dengan satu judul, perkenanan Tuhan. Saudara, kita akan melihat bahwa dalam kitab Yesaya menjelaskan tentang perkenanan Tuhan. Ada waktu Tuhan berkenan, tapi tidak selamanya waktu itu ada pada kita. Yesaya 49 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan. Pada waktu Tuhan berkenan. Bicara tentang suasana hati kita, ada kadangkala suasana hati kita nyaman, tapi ada kalanya suasana hati kita tidak nyaman. Ada jemaat berkata begini, ketika si A datang, katakanlah hamba Tuhan, saya tergerak untuk berbuat sesuatu. Tapi kenapa ketika si B datang, hati saya nggak terdorong, nggak tergerak? Bicara tentang perkenanan Tuhan, saudara, saya katakan ayat ini jelas berkata, pada waktu aku berkenan. Ada waktunya Tuhan berkenan, tapi tidak selamanya waktu itu ada. Sebab itu kita ingin belajar, kapan sih waktunya Tuhan dan Tuhan berkenan? Saya berharap setiap kita datang di hadirat Tuhan, buat hati Tuhan berkenan dengan kita. Dalam kitab Matius pasal yang ketiga, kita akan belajar di dalam Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalimat di mana ayat ini berkata, kepadanyalah aku berkenan, saya katakan ada sesuatu yang membuat hati Bapa di surga berkenan. Ada sesuatu yang terjadi sehingga ayat ini muncul, di mana Alkitab menyatakan aku berkenan. Sekarang kita akan coba melihat, saudara, kapan waktunya Allah atau hati Allah berkenan. Dari Matius pasal yang ketiga, yang pertama, kalau kita melihat Tuhan berkenan atas umatnya saat orang tersebut lakukan kehendaknya.
Di ayat yang ke-15 Matius 3 berkata demikian, lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sebelum ayat 17 di mana Tuhan berkata tentang Allah berkenan atau perkenanan Tuhan, ada yang terjadi. Apa itu? Ayat 15 di mana Yesus mengerjakan sesuatu dan melakukan sesuatu, dan ayat ini berkata di mana Yesus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saya mau katakan bahwa waktu Tuhan berkenan adalah ketika orang percaya lakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat hidup kita. Jadi ketika anak-anak Tuhan, ketika orang percaya, ketika jemaat lakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya katakan itulah waktunya Tuhan berkenan dengan kita. Bicara tentang pujian dalam satu ibadah, ada orang berpikir bicara tentang pujian hanya melantunkan lagu, menaikkan pujian. Tapi saya mau katakan, bicara tentang pujian, pujian adalah kesukaan Tuhan. Satu kali Tuhan berkata demikian, jika engkau tidak memuji Tuhan, maka aku bisa jadikan batu untuk memuji Tuhan. Artinya bahwa Allah yang kita sembah senang dengan setiap pujian. Dan ketika umat Allah memuji dan memuliakan Tuhan, maka Tuhan berkata, inilah waktu perkenanan Tuhan. Sebab itu setiap pujian gunakan sebaik mungkin. Setiap engkau memuliakan Tuhan, pergunakan waktu-waktu itu, karena waktu itu adalah waktu perkenanan Tuhan. Ketika umat Tuhan lakukan kehendak Tuhan, itulah waktunya perkenanan Tuhan. Yang kedua, kapan perkenanan Tuhan terjadi? Ketika saya dan saudara menjadi anak yang dikasihi. Yesus punya murid ada 12, tapi ada kalimat yang berkata demikian, murid yang dikasihi Yesus. Dan kalimat itu muncul bukan pada waktu 12 murid berkumpul. Saya ulang, Yesus punya murid ada 12 yang dia pilih. Setelah dia berdoa dan berpuasa, dia pilih 12 murid. Dan dari 12 murid ada kalimat di mana Alkitab berkata, inilah anak yang kukasihi, murid yang kukasihi. Konteks Yesus bicara tentang ayat itu bukan pada waktu satu perjamuan di mana 12 murid ada berkumpul bersama dengan Yesus. Tapi saya katakan, kisah itu terjadi ketika hanya beberapa orang, yaitu 3 orang murid bersama dengan Yesus. Maka Alkitab berkata murid yang dikasihi. Saya tidak bilang ada yang dikasihi dan ada yang tidak dikasihi, tetapi ada yang lebih dikasihi dari yang lain. Orang tua kadangkala juga punya anak 5, tapi kadangkala ada anak yang lebih dikasihi daripada yang semua dikasihi. Tapi ada anak yang lebih dikasihi. Pertanyaan, kenapa? Karena anak ini menyenangkan. Anak ini enggak menyebalkan. Sehingga muncul anak yang dikasihi. Ayat 17 Matius 3 berkata, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya aku berkenan. Sebab itu perkenanan Tuhan akan terjadi ketika orang percaya tahu lakukan kehendak Tuhan dan jadi murid, jadi anak, jadi hamba yang dikasihi Tuhan. Dan doa saya, alangkah luar biasa ketika Tuhan berkata, aku berkenan. Kita akan coba melihat kembali Yesaya 49. Saat Tuhan berkenan, apa yang Tuhan akan lakukan? Ada 2 hal yang terjadi di kitab Yesaya pasal 49. Yang pertama, saat Tuhan berkenan, maka ia sama-sama menjawab. Coba kita lihat ayat ini berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab.
Bukankah kita rindu setiap doa kita dijawab oleh Tuhan? Setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi harapan kita dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Ayat ini berkata, jawaban Tuhan akan terjadi pada waktu. Saya ulang, jawaban Tuhan akan terjadi pada waktu perkenanan Tuhan terjadi. Jawaban Tuhan kita akan nikmati ketika Tuhan berkata, inilah waktu aku berkenan. Dan saya percaya tidak ada doa yang sia-sia ketika orang percaya menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada doa di mana kita berkata, doa ini sepertinya terbentur oleh tembok yang ada atau katakanlah plafon yang ada. Tapi saya percaya ketika Tuhan berkenan, ayat ini jelas berkata, aku akan menjawab. Bukankah setiap kita rindu sesuatu Tuhan jawab dalam hidup kita? Ada doa-doa yang kita panjatkan, mungkin juga keluhan hati yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berharap sesuatu Tuhan buat dalam hidup kita. Sesuatu Tuhan kerjakan. Saya percaya ketika kita menjadi orang yang berkenan dan membuat hati Tuhan berkenan, aku akan menjawab. Amin, saudara. Yang kedua, ketika Tuhan berkenan, Ia menolong. Ayat 8 berkata demikian, aku akan menjawab engkau, dan pada hari itu aku menyelamatkan engkau. Yang kedua, aku akan. Saudara lihat bahwa di ayat ini 2 kali Tuhan bicara aku akan. Saya ulang, 2 kali Tuhan bicara tentang aku akan. Aku akan yang pertama menjawab, tapi bukan sekedar menjawab. Yang berikut ada sesuatu yang Tuhan buat, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ayat ini berkata, aku akan menolong. Saya mau katakan kita tidak butuh hanya sekedar jawaban. Yang kita butuh ada tindakan. Ketika Tuhan menjawab, oke, kita memanggil anak kita menjawab. Tapi kalau anak kita ada di kamar dan tidak berbuat apa-apa, hanya sekedar menjawab, dia tidak datang, kita dengar jawaban, betul. Tapi ayat ini berkata, yang kedua, aku akan. Yang kedua, ada sesuatu yang Tuhan buat. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Apa itu? Dia tolong kita. Jadi jawaban Tuhan bukan sekedar suara yang Dia berikan bagi setiap kita, tapi ada perbuatan Tuhan. Maka Tuhan menolong kita. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Saya katakan hari-hari ini, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang kita mau andalkan? Saya berdoa, Tuhan, biar perlindungan Tuhan, perbuatan Tuhan terus dialami oleh seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia bukan hanya menjawab, tapi juga ada perbuatan, ada tindakan Tuhan menolong kita. Sebab itu jemaat yang saya kasihi, buat hati Tuhan berkenan dengan kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Setelah Tuhan berkenan, kita akan coba belajar pada pagi hari ini apa yang Tuhan rindukan lewat hidup ini. Jadi ketika Tuhan menjawab, ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita, saya katakan Tuhan tidak berhenti di titik itu, tetapi Yesaya 49 menjelaskan lebih lanjut. Dan saya mau katakan inilah fungsi orang percaya. Anda rasakan kebaikan Tuhan, bukan sekedar Anda bangga kebaikan Tuhan. Anda rasakan pertolongan Tuhan, bukan hanya kita berkata ada pertolongan Tuhan, tetapi ada
ada hal yang Tuhan harapkan dan Tuhan rindukan. Yang pertama, apa yang Tuhan inginkan lewat hidup ini? Yang pertama, membangunkan bumi kembali. Membangunkan bumi kembali. Ayat 8 Yesaya 49. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Saudara lihat, untuk apa sebuah Tuhan lakukan? Ayat 8 bagian pertama. Yang pertama, untuk membangunkan bumi kembali. Untuk membangunkan bumi kembali. Apakah dalam konteks ini bicara tentang langit yang ada atau bumi yang ada kita buat jadi bangun? Saudara, kita coba melihat dalam kitab Efesus. Efesus pasal 5:14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangunlah hai kamu yang tidur. Sekarang kita akan sangkutkan dengan Matius pasal yang ke-25, bicara tentang ketika Tuhan bicara tentang fungsi orang percaya yang alami perbuatan Tuhan untuk membangunkan bumi yang tidur. Dalam Matius 25 ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Lalu dikatakan apa? Tertidur. Dalam Matius pasal yang ke-25 itu digambarkan ada dua kelompok, dan gadis-gadis yang dikatakan sebagai gambaran gereja. Ada gadis yang bijaksana, ada 5, dan ada gadis yang bodoh, 5. Tetapi dalam penantian mereka akan mempelai itu, Alkitab menjelaskan bahwa mempelai itu lama datang. Dan akibatnya ketika mereka menunggu dan belum datang, maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Bicara tentang gadis, saya katakan itu gambaran gereja yang sedang menantikan mempelai Kristus sebagai mempelai laki-laki dan menunggu waktu kedatangan Tuhan. Pada waktu sekolah minggu kita dengar ada lagu, Yesus akan datang kali yang kedua. Pada waktu saya masih kecil, orang tua saya sebagai pendeta berkata, Yesus akan datang kali yang kedua. Setiap kami berdoa, ada sebutan seperti itu. Tapi sampai sekarang, saudara, bicara kedatangan Tuhan belum terjadi. Dan dalam konteks ini saya pernah bicara kenapa Tuhan belum datang. Nah, dalam penantian inilah maka Matius 25 berkata, sama-sama gadis yang bijak, gereja yang bijak, dan gadis yang bodoh, mereka dalam penantian, mereka mengantuk lalu tertidur. Ada satu posisi gereja dalam satu situasi penantian, mungkin akan harapan sesuatu tapi belum terjadi, maka gereja bukan dalam posisi terbangun, tapi gereja dalam posisi tertidur. Maka ayat ini berkata, ketika kita yang mengalami sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada pemulihan yang Tuhan buat, maka Tuhan katakan, untuk apa Tuhan buat itu? Yang pertama, untuk membangunkan mereka yang sedang tidur. Dan saya katakan, situasi sekarang kadangkala ada banyak rohani orang yang tertidur dengan berbagai alasan, dengan berbagai faktor, dengan berbagai keadaan. Maka Tuhan katakan, disinilah posisi orang percaya yang sudah alami perbuatan Tuhan. Maka Tuhan katakan, bangunkan mereka. Betul, hari-hari ini saya memang katakan hamba-hamba Tuhan tidak besuk ke rumah-rumah. Tapi saya ingatkan, walaupun tidak kunjungan, ada handphone, ada telepon, bisa calling, bisa WA, bisa SMS, bisa yang lain-lain. Untuk apa? Bangunkan. Beberapa minggu yang lalu, salah seorang katakan, Pak, kami ingin kunjungin karena saya lihat si A, si B belum datang. Saya bilang, oke. Itu cara membangunkan yang sedang tidur. Dan kalau seluruh jemaat bergerak seperti ini, saya katakan masih banyak yang tertidur. Bangunkan mereka.
Ingatkan mereka, bangkitkan iman percaya mereka, sebab untuk itu Anda mengalami perbuatan Tuhan. Anda mengalami sesuatu bukan untuk diri kita semata, tapi lihat, ada orang-orang yang sedang tertidur. Yang kedua, untuk apa Tuhan menjawab, menolong, menyelamatkan kita? Sama-sama kita baca 2-3. Menjadi berkat. Ayat 8 Yesaya 49. Yang kedua, untuk membagi-bagikan tanah pusaka. Istilah tanah pusaka adalah sesuatu yang diberi dan itu sebagai warisan dari orang yang terdahulu memberikan orang kepada orang yang kemudian. Itulah tanah warisan pusaka. Nah, dalam konteks ini Tuhan sedang berbicara bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah percayakan menjadi milik pusaka, tetapi milik yang sudah menjadi hak kita, yang Tuhan sudah perkenankan untuk kita nikmati. Tuhan katakan bagi-bagikan tanah pusaka. Artinya apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup ini jangan hanya menjadi milik kita semata, tapi biarkan orang lain juga bisa menikmati apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara. Alangkah luar biasa kalau seluruh jemaat Tuhan tahu tentang hal ini. Ketika fungsi kita pahami saudara, maka hal ini harus terjadi. Kalau gereja masa bodoh, saya mau katakan bahwa kita dijadikan bukan hanya untuk berpikir untuk diri sendiri, tetapi Tuhan jelas berkata, milik pusaka yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yang menjadi bahagian kita, dikatakan bagi-bagikan. Semakin banyak tanah pusaka yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan jawab kita supaya kita jadi berkat. Yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan lewat hidup ini? Sama-sama kita baca 2-3. Menjadi saksi. Yesaya 49, Tuhan bicara untuk yang ketiga. Kalau ayat 8 untuknya 2 kali, ayat 9 ada untuk apa? Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, dikatakan apa? Keluar. Ada orang-orang yang terbelenggu, ada orang-orang yang terikat, ada orang-orang yang terkurung, ada orang-orang yang tidak merdeka, ada orang-orang yang mungkin karena situasi dan keadaan, atau mungkin karena tekanan, atau mungkin juga karena kesalahan, dosa dan lain sebagainya, mereka terkurung. Tapi Tuhan berkata sesuatu yang Tuhan buat lewat hidup kita, maka orang percaya, saya mau katakan, harus berfungsi. Fungsinya apa? Mengeluarkan orang-orang yang terkurung, terbelenggu oleh situasi, oleh karena kesalahan dan lain sebagainya. Dan Tuhan katakan, disinilah posisi kita, mengeluarkan orang-orang yang terkurung kepada orang-orang yang di dalam gelap, yang tidak pernah melihat cahaya Kristus. Saya suka melihat YouTube saudara, kesaksian-kesaksian orang-orang ketika dia melihat cahaya Kristus. Seorang ibu berkata, dia sakit sekian tahun, tapi tiba-tiba dia melihat ada satu cahaya yang besar, ada satu sosok yang dia katakan itulah Tuhannya orang percaya. Dan dia menjamah saya, sesuatu Tuhan kerjakan, dia disembuhkan oleh Tuhan, dan dia melihat cahaya Kristus yang percaya atas dia. Maka Tuhan berkata kepada orang-orang yang di dalam gelap, yang tidak pernah melihat cahaya terang, karena mungkin ekonominya yang sedang gelap, penghidupan yang sedang gelap, masa depan yang terasa suram. Tuhan berkata, di posisi inilah, di posisi, di keadaan seperti inilah, maka orang percaya harus berfungsi. Dan Tuhan katakan kepada orang-orang yang di dalam gelap, dikatakan apa? Tampillah
lihatlah ada terang, lihatlah ada cahaya. Matius 5 berkata bahwa posisi orang percaya, kamu adalah terang dunia. Ketika Tuhan nyatakan hal ini, maka dunia sedang berada di kegelapan. Maka Tuhan nyatakan setiap orang percaya bukan hanya peduli tentang hidup kita, tentang keadaan kita, tapi saya katakan Anda pun harus peduli. Ada banyak orang yang terkurung, ada banyak orang yang dalam kegelapan. Yesaya 60 ayat 1 demikian berkata, Yesaya menjelaskan tentang ayat ini, ada roh Allah dalam hidup dia. Dan kemudian dia katakan Yesaya 60 ayat 1, roh Tuhan ada padaku, dan roh Allah yang ada padaku, maka aku akan memberitakan dan menuntun orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan saya katakan misi, katakanlah di mana kita menyatakan terang bagi dunia. Jangan katakan saatnya sepertinya sekarang nggak tepat, karena katakanlah COVID. Tetapi saya kembali katakan dalam konteks ini, ketika hidup Anda jadi berkat bagi orang lain tanpa engkau sadari, engkau sedang menyinari hidup orang tersebut. Dan orang tersebut satu saat Tuhan akan tuntun untuk melihat terang itu. Sebab itu saudara yang kekasih, mari lihat kebenaran ini. Kita tutup dengan Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Saudara menjadi orang percaya bukan karena pilihan saudara. Saudara memilih Tuhan Yesus bukan karena pilihan saudara. Anda memilih sesuatu banyak kali salahnya. Anda memilih siapapun banyak salah. Tetapi saya katakan, Anda menjadi orang percaya bukan karena pilihan saudara, tapi Tuhan yang memilih kamu. Dan setelah Tuhan pilih, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan, dikatakan apa? Buah. Dan buah itu dikatakan apa? Tetap. Apakah situasi, katakanlah pandemi, kita berkata maka tidak lagi punya kesempatan untuk berbuah? Tidak, ayat ini tidak menyatakan supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu lihat situasi. Tidak. Tapi ayat ini jelas berkata buahmu itu tetap. Jadi konteks di mana orang percaya harus menyatakan terang, konteks di mana orang percaya harus berfungsi menuntun orang yang untuk keluar dari kungkungan, dari keadaan yang gelap. Maka Tuhan katakan ini bukan hanya pada waktu di mana kita berkata situasinya memungkinkan, tapi walaupun tidak memungkinkan, orang percaya harus tetap menjadi saksi. Hidup kita ini saya katakan adalah saksi dan kesaksian bagi dunia. Ketika Anda berbicara, maka apa yang saudara katakan menjadi saksi. Ketika Anda bertindak sesuatu, orang akan melihat apa tindakan saudara menjadi kesaksian. Ketika Anda bergaul, orang akan menilai. Ketika Anda bergaul, kira-kira apakah Anda jadi kesaksian. Ketika Anda berinteraksi dengan siapapun dan dalam bidang apapun, saya katakan di sana dunia melihat apakah kita menjadi saksi. Dan kalau kita menjadi saksi, saya percaya lewat hidup Anda, lewat hidup kita, terang Kristus dinyatakan bagi dunia. Dan Tuhan katakan, untuk itulah kita alami perbuatan Tuhan. Untuk itulah Tuhan menolong kita. Untuk itulah kita alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan rindukan kitalah menjadi rekan kerjanya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku datang dengan hati tulus. Kita sujud menyembah kepada Dia. Hadirat-Mu Tuhan ubah setiap hidup kami.
Maha Kudus, dengan darah anak domba ku datang dengan hati kudus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku datang dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku datang dengan hati tulus menyembah Dia Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, mari sama-sama kita berkatakan menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, kami menyembah Kau Tuhan. Ku menyembah. Saat umat Tuhan tahu memuliakan Tuhan, saat umat Tuhan tahu menyenangkan hati Tuhan, saya mau katakan itulah waktu perkenanan Tuhan. Itulah waktu di mana Tuhan berkata, Engkau sedang melakukan kehendak-Mu. Pada waktu aku berkenan, aku menjawab
sama-sama kita hampiri Dia. Kita mau senangkan hati Tuhan lewat sembahan kita. Kita mau senangkan hati Tuhan, sukakan hati Tuhan. Iya Yesus, iya. Oh Yesusku, haleluya, amin, amin, amin. Namamu kudus, 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 Tuhan. Yesus, kami rindu ya Bapa lewat hidup ini Tuhan berkenan sehingga Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada banyak kekurangan kelemahan kami ya Bapa, ketidakberdayaan kami ya Tuhan. Tapi kami rindu lewat hidup ini perkenanan Tuhan terjadi atas setiap kami. Bapa, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Dan biar perkenanan Tuhan kami boleh alami dalam hidup. Terpujilah nama-Mu, menikmati firman dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berkata putra Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan jalankan persembahan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan bilik dalam persepuluhan, saya persilakan tampil ke depan. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas ibadah kami ya Tuhan. Setiap persembahan umat Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Umat Tuhan sudah mengembalikan dari Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Diberkati umat-Mu yang baru pertama kali hadir. Diberkati umat-Mu yang menuntun banyak orang kepada Yesus Kristus. Diberkati umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan kami semua adalah berkat-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin. Berikut bersama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.